teman-teman Kalabunahalik, apa kabar semuanya? Semoga always good ya. Yang penting ngadepin hidup tuh di bawah santai. Dan hari ini kembali kedatangan salah satu narasumber yang sangat spesial. Karena beliau pernah menjadi bagian dari trending topik sampai nomor 1 tentang kisah hidupnya. Dan hari ini setelah sekian lama kita tidak bertemu, ada 7 tahunnya. Ada yang 7 tahun. Dan beliau sekarang hadir lagi di sini dengan kecantikan yang nice to meet you. Inilah dia, Enji Nabila Ningrum Sari. Apa kabar Enji? Masih sama aja Kak. Gimana dong kegiatan Enji akhir-akhir ini? Kalau sekarang sih karena ada kasus yang baru ya, masih ngurusin itu doang sih Kak. Kasus apa? Kasus perceraian. Saya tidak pernah tahu kasus tentang Anda. Ya benar, jangan dicari tahu Kak. Perceraian? Lu cerai? Naon? Kenapa? Kumaha? Kok bisa cerai? Apa ya? Ya salah dua-duanya juga sih, cuman akhirnya dari pihak sananya ada yang lain lah. Oh oke, ya sudah. Terus kalau tentang si ex alam gaib itu gimana? Masih sering ganggu lu nggak? Masih, cuman kalau sekarang tuh ya barang hilang masih normal. Cuman sekarang kok lebih kayak ini ya, keluarga sakit meninggal gitu. Keluarga sakit meninggal. Ya iyalah, keluarga sakit pastilah meninggal. Ada yang sakit, pokoknya sakit, sedang meninggal gitu. Oh oke. Terus apa dengan kondisi seperti itu masih ini Bang Mongol sempat lihat berita lu sama si A. Bener gak sih lu sempat bimbang karena ngerasa ini cuman ulah si L untuk menceraikan hubungan lu berdua? Iya bimbang, lama sih itu bimbangnya. Nah itu dengan kondisi seperti itu lu sempat mikir bahwa ini jangan-jangan ulah dari... Iya, mikir banget. Soalnya gini, Bang Mongol, sebelum ada kejadian itu tuh kita dapat makanan, nggak tahu dari siapa. Terus kita makan. Nah dari situ menurut pihak A-nya ini setelah makan makanan itu Kak, jadinya nggak pengen bareng lagi sama aku gitu. Makanya dia cari yang lain, itu dari pihak A-nya sih kayak gitu. Tapi nggak tahu, makanya kita tuh bingungnya kan gini kan, ini tuh faktor manusia, emang kita secara murni atau ada yang ikut campur, itu sih yang bikin bimbang waktu itu. Oke. Terus kan lu juga sempat ke Jakarta ketemu salah satu pemilik PH. Lagi ada rencana mau bikin proyek apa? Kemarin tuh pengen bikin buku dulu sih yang pertama. Bikin buku, terus mungkin nanti ada proyek lagi, mungkin ada film, tapi yang pertama kayaknya masih buku dulu deh Bang. Buku, tapi bukunya udah mulai ada ditulis-tulis belum? Udah, sebenarnya tuh udah jadi bukunya, tapi karena aku bercerai. Fokus lagi di perceraian ini. Terus bercerai, jadi semua nama A ini kan dihilangin dari bukunya, jadi dirombak lagi. Kenapa nama si A dihilangin? Si A-nya nggak mau? Ya itu satu, terus kedua juga dari pihak bukunya juga lebih baik dihilangin aja katanya kalau udah nggak bareng lagi. Tapi emang nggak bisa dibarengin lagi atau lu udah tutup hati atau dianya yang tutup hati? Udah sama-sama tutup hati sih. Nggak bisa diperbaiki kembali? Udah nggak bisa. Oh, memori indah hilang semua? Hilang. Wah, berarti handphonenya ngeheng. Tetapi sebenarnya kalau buku ini kira-kira kapan akan lu rilis? Mungkin ini kan Januari ya, mungkin Februari atau Maret sih harusnya Bang. Ini bukunya bercerita tentang kasus? Ya, tentang ini. Oh, oke. Jadi rencananya dari buku itulah akan diproduksi menjadi sebuah film nantinya. Kalau entitas di rumah masih sering mengganggu nggak sih? Masih ganggu sama kayak dulu. Cuman karena ada kasus ini jadi semua kayak ayo udah tercuekan deh, gitu ya. Apa hilang ya udah deh. Karena teman-teman aku kan juga udah pada ngerti ya Bang ya. Jadi apa hilang ya udah Gi, santai dulu, nanti juga ketemu gitu. Dan ada keinginan untuk pindah rumah nggak? Karena kan udah nggak lagi pindah rumah sih ya paling tetap ditempatin kadang-kadang aja. Soalnya teman-teman sekarang yang aku bawa ke rumah suruh nginep gitu. Oh, terus selain dicoret-coret ada nggak sih kejadian terbaru yang bikin Anggi takut selama tidur di kamar? Ceritain dong. Sebenarnya ya karena udah tidur sendiri, jadi lebih takut Bang. Terus kan di rumah sendiri sekarang. Oh, tapi balik lagi ke kondisi hati lo. Dengan kondisi lo sekarang sudah tidak ada yang mengisi, apakah si L ini masih lebih intens untuk mengejar lu atau bagaimana? Kok yang aku rasa malah semenjak nggak ada itu malah jarang banget ada gangguan. Sejak nggak sama A itu.
Jarang banget ada kejadian tuh, jarang banget. Terus nanti lo bakal stay di Jakarta atau di Malang? Tetap di Malang. Tapi gimana orang tua menyikapi kasus Anda berdua? Kalau orang tua kan karena udah tahu seluk beluknya juga ya, jadi lebih ke apapun yang buat aku bahagia ya dijalanin aja, mama papa support gitu. Balikan orang tua support, enggak juga orang tua Ya, tetap support. pokoknya apa yang Terbaik aku menurut terbaik. Anggi. Kabarnya juga sering ada sosok yang menyerupai Anggi dan pernah ada kejadian sosok itu mengusir guru ngaji Anggi. Itu gimana tuh ceritanya? Tuh zaman dulu Bang Mongol, zaman SD biasanya kan parah-parahnya tuh. Jadi mau ngaji, gurunya udah dateng, aku sama mama di kamar ngobrol. Ternyata ada aku yang lain di teras ngusir guru ngaji, udah lo nggak mau ngaji, pulang-pulang gitu. Padahal aku lagi ngobrol sama mama. Suruh balik dia, nggak boleh ngaji. Terus emak lu gimana tuh? Udah biasa. Cuman Udah dia dianggap biasa bunong, minta gitu? maaf ya gitu. Habis itu balik lagi bunongnya. Aduh. Terus guru ngaji lu gimana tuh? Udah biasa sih, soalnya guru ngaji itu juga handphonenya udah 3 kali kecelup di kolam ikan. Sendal yang nyangkut di lampu itu kan guru ngaji yang itu, jadi udah biasa dia. Oh begitu. Tapi by the way, ini mau nanya tentang sosok si L ini. Kan berarti otomatis intensitas dia untuk datang ke lu setelah lu berpisah dengan si A gitu, mantan papa, dia nggak ngejanjiin sesuatu lagi? Enggak tuh, malah hilang aja. Apa mungkin karena pikiran aku juga nggak terfokus di situ kali ya Bang? Nggak tahu deh. Perasaan dia udah mulai hilang itu kapan mulai lu rasain? Semenjak ini sibuk ini, Ngurusin perceraian. sibuk ngurus cerai, sibuk yang lain, jadi kayak gak kepikiran gitu masalah kayak gitu. Mungkin juga ada di mimpi tapi gak yang aku pikirin, gak yang aku. Kalau dulu kan pas dia muncul langsung kepikiran paginya. Kalau ini enggak, ya udah deh gitu. Karena kayak masalah lain tuh udah lebih banyak gitu. Mungkin posisi diri lu, mungkin otak lu lebih banyakkan terfokus ke situ. perceraian gitu. Tapi masih tetap lu merasa entitas dia masih suka ada di sekeliling lu. Masih tetap kerasa. Masih. Cuman akunya sekarang lebih ke ya udah deh terserah lu mau di sini kayak mau jauh mau deket urusan lu deh. Kalau menurut Bang Mongol kenapa sih kalau aku nggak mikirin dia malah hilang? Apa dia emang ada karena dipikirin terus malah? Ya, umumnya memang begitu. Kalau itu ada tertanam di benak lu, di otak lu yang menguasai diri lu, ya dengan adanya sekarang lu lebih fokus tidak ke dia, ya dia akan secara tidak langsung terhilang sendirinya. Tetapi dianya tetap eksis. Karena kan yang diganggu adalah alam bawah sadar kita. Begitu. Jadi ya di saat kita nggak fokus ke situ, nggak fokus ke dia, ya dia nggak akan pernah muncul. Karena seharian lu lebih mikirin bagaimana proses ini segera selesai biar lu masih bisa melanjutkan hidup lu untuk the next mau ngapain gitu. Jadi kan salah satu sumber ketakutan juga kan adanya di pikiran. Iya benar. Tersuges di pikiran ya pasti kita akan merinding apa dan sebagainya. Nah sama juga di saat Anggi tidak kepikiran ke dia, ya mau tidak karena ada yang lain di pikiran lu. Iya. Nah Anggi kan juga kabarnya sudah bertemu dengan Ustadz Faisal untuk melakukan ruqyah. Gimana Anggi setelah di ruqyah? Jadi lebih tenang atau? Ada berapa masa tuh mungkin semingguan tuh tenang. Habis itu malah kurvanya naik dan naiknya lebih parah daripada sebelumnya. Dan bener nggak kalau orang tua Anggi sama orang tua mantan sakit pada waktu yang bersamaan? Ya pernah waktu itu kan disuruh puasa puasa weton ya sama Om Hao. Oh iya. Weton ya. Tapi udah nggak pernah berhubungan lagi sama Om Hao? Kadang masih WA sih sama Teria. Teria ngomongnya apa? Teria waktu itu sempat pas papa lagi drop banget, tiba-tiba itu terus Teria ngomong, oh ini dikerjain sama orang ini, dikasih tahu sama Teria. Oh, terus apa yang dia lakukan? Waktu itu sih suruh bikin air doa sih. Oh, oke. Tapi setelah kejadian ayah masuk rumah sakit itu ada nggak kejadian mencekam yang bikin Anggi drop lagi? Mencekamnya karena ini sih kalau papa sekarang tuh suka tiba-tiba di jam-jam tertentu misalkan maghrib atau apa tiba-tiba langsung kayak mau pingsan. Tapi pas udah cek ke dokter, cek lab semuanya tuh nggak kenapa-napa gitu.
itu kan bapak. Ini kan tante lu juga sempat ngomong kalau kekuatan spiritualnya dia nggak mampu buat ngelawan lu. Itu ceritanya kok gimana? Enggak, itu zaman dulu kan berobat kan random tuh karena udah frustasi jadi kemana-mana. Terus ada satu orang, ibu-ibu gitu loh ngomong kayak, Anggi kalau kamu mau belajar soal keilmuan ini, ilmunya tante aja nggak bisa nyanyiin ilmunya kamu, tapi kekurangannya Anggi nggak mau belajar. Tapi sebenarnya lu pengen belajar nggak sih? Sebenarnya pengen, cuman tuh ini loh, urusan ini loh belum kelar. Oh oke. Lu pengen urusan ini secepat udah sidang kilat keberapa? Udah sidang? Belum sidang. Mediasi? Ini masih ngurus bang, karena awalnya kan pihak sananya belum mau. Nah baru deket-deket ini mau, cuman sekarang kan masih nemenin papa di Medistra di Jakarta. Jadi nanti pas ke Malang baru kita urus. Papa lagi sakit emang? Lagi sakit. Oh di Medistra. Terus setelah nanti urusan papa selesai, baru lu proses perceraian. Iya. Kenapa nggak membuka kembali untuk bersatu? Karena sebenarnya kesempatannya udah sering dibuka dari dulu. Cuma dia selalu melakukan kesalahan yang sama gitu. Tapi Anggi juga kan sempat nggak sadar ngomong kalau bakal ada salah satu dari teman lu yang keluarganya bakal meninggal. Dan itu ternyata benar kejadiannya meninggal karena kecelakaan. Itu kok bisa begitu? Aku tuh gak tahu ya bang ya, sering banget kalau misalnya emosi ngomong terus jadi kenyataan. Itu selain yang meninggal juga pernah gini. Jadi dia ada utang sama aku, terus aku tagih gitu, ada nggak uangnya? Terus dia bilang, aduh sorry ya, uang gue baru dibawa orang 300 juta apa kalau nggak salah. Terus aku dalam hati ngomong, nanti lu ngerasain beneran uang lu dibawa orang 300 juta. Paling sekitar sebulan 2 bulan uangnya bener-bener hilang, 300 juta plus 1 miliar tapi bang, 1,3 M uangnya hilang. Tapi dengan kondisi seperti itu, kan Bang Omongan sempat ngasih saran buat Anggi cari teman ngobrol perempuan. Karena lu ngerasa nggak ada yang mau berteman sama lu karena. Nah udah dicoba belum? Ada sih teman perempuan, cuman. Dan memang banyak teman lu perempuan sekarang kan di rumah. Iya. Nah tapi mereka dengan kondisi yang lu alami sekarang mereka udah sangat ngerti sih bang. Alhamdulillahnya ya sekarang teman-teman aku yang sekarang baik-baik. Jadi ya kalau misalkan kan dia sering nginep nih bang, pasti ada aja yang hilang mau card holder atau apa. Cuman sekarang udah pada ngerti, jadi Anggi kalau mau nemuin barang harus tenang dulu, gak boleh ada pikiran apa-apa, nanti ketemu sendiri gitu. Jadi mereka malah tetap nge-support aku sih, alhamdulillahnya teman-teman aku yang sekarang. Tapi teman-teman lu ini juga mensupport dalam hal, maksudnya mereka juga tidak mengalami ketakutan dengan kondisi-kondisi tertentu? Enggak, alhamdulillah. Oke. Nah kalau jadi teman-teman lu itu sering dapat teror juga nggak? Dalam bentuk terornya tuh seperti apa bentuknya? Biasa bang, barang hilang, kunci hilang. Mereka teman-teman lu juga tuh datang ke apartemen lu, istirahat, naruh kunci, atau pas nyari nggak ada di situ. Ini ditaruh di sini tau nggak sih? Pertama tuh kunci kosnya hilang. Terus aku bilang, Al, tunggu bentar, lu jangan panik. Kalau lu panik, kunci lu yang lain ikutan hilang. Ya udah gue taruh sini, kata dia. Taruh sini kuncinya. Terus dia diem berdiri. Al, gue ngerasa kunci lain ada yang hilang. Ini yang di tangannya hilang, bang, barusan masuk. Habis itu dia bilang, Gi, kayaknya gue nginep di rumah lu nya lagi bulan depan aja ya, gue nguatin mental dulu, kata dia. Dan lu kan sempat disaranin buat napak tilas sama seseorang kan? Lu udah coba lakuin itu belum? Belum bang, masih ke. Tadinya tuh pengen bareng sama dia. Terus ya keburu kayak gini. Napak tilas juga, soalnya kalau napak tilas tuh mau ngambil generasi keberapa? Jejaknya masih ada nggak? Kan Anggi juga sempat dimimpin oleh salah satu sosok cowok, mukanya gosong, badannya hitam, terus teriak minta tolong, dan kabarnya juga dia ngomong sampaikan ke istri saya untuk kembalikan barangnya dia. Nah itu naon ceritanya gimana? Itu tahun berapa? Tahun 2012-an deh kayaknya. Aku tuh dimimpiin seminggu full, tapi cuman tahu doang kayak oh ada cowok mukanya gosong di situ terus, tapi ya udah nggak dibawa stres gitu. Terus di hari ke-5 ke-6 aku tuh bisa komunikasi gitu sama dia. Terus dia bilang minta tolong sampein ke istrinya kalau tolong barang dia yang di atas lemari yang dibungkus itu tolong dibalikin ke gunung apa gitulah. Terus udah setelah mimpi yang ke-7 tuh di rumah bau gosong terus deket halaman belakang. Udah sebulanan bau gosong terus, tiba-tiba mimpi lagi sekali lagi, dia cuma ngomong sampein gitu. Akhirnya aku juga bingung mau nyampein siapa, istrinya siapa kan nggak tahu. Cuman aku cerita ke mama papa, nah ternyata di rumah itu emang pernah ngebor sumur,
meninggal, kesetrum bor gitu. Nah pekerjaan tuh 3, salah satu pekerjanya itu masih ada deket rumah Bang Mongol. Terus aku ceritain, akhirnya dia cerita ke istrinya lah, terus istrinya yang ngomong bahwa sebelum kejadian itu emang dia dikasih barang kecil sama temennya sendiri. Menurut temennya itu katanya biar kerjanya nggak gampang capek gitu. Tapi nggak tahu ya apa karena dia kan juga inosen, nggak ngerti, mungkin nggak diurus, mungkin benda kayak gitu harusnya diurus gitu-gitu sih. Tapi memang itu juga begitu banyak juga kita kalau mendapatkan sebuah benda titipan, ya kalau bisa, ya kalau benda itu memang harus perlu dirawat ya dirawat. Iya. Tapi kalau nggak mau menerima, tolak dengan cara yang Halus. Jangan sombong. Gue juga sering dikasih titipan, tapi gue udah bilang kan di konten di IG di mana bahwa ya kalau gue menerima barang titipan, barang itu harus jadi milik gue, nggak lagi dititip. Karena kalau dia dititip, berarti kan kita harus harus merawatnya karena takutnya diminta lagi. Tapi kalau barangnya dititip udah menjadi milik kita, ya kita mau apain terserah. Jadi kita pastikan dulu barang yang dititip ini udah menjadi hak kita atau masih titipan. Karena kalau masih titipan, takut kan nggak keurus. Ya. Tapi kalau udah menjadi barang kita, ya udah. Kita udah nggak perlu khawatir lagi gitu. Dan Anggi, dengan proses yang sekarang, kapan terakhir ketemu sama mantan? Oh, sama mantan, sama mantan mungkin. Oh, ayah bunda apa bibi mimi atau papa? Tidak. Papa mama. Paling udah sebulan lalu deh kayaknya. Sebulan lalu. Ada rasa kadang-kadang suka kangen nggak sih? Kangen sih enggak, cuman lebih ke kadang biasanya ada dia terus gak ada gitu. Makanya kan aku sibuk ngapain kayak biar nggak ingat. Oh, aku pernah. Ada saudara aku, dia guru spiritual gitu, tiba-tiba tuh ada pasiennya katanya. Terus bangkrut tiba-tiba usahanya, terus di situ tuh ada beras kuncur sama setangkai bunga. Menurut Bang Mongol, sedap malam. Gak tahu sih bunganya apa, cuma setangkai bunga sama beras kencur depan toko. Bisa. Emang ngaruh ya kayak gitu? Ngaruh. Ada yang ngirim. Oh, jadi usahanya kelihatan tutup gitu katanya? Tutup. Jadi kalau orang lewat mah kayaknya ngebuka deh tokonya gitu. Oh, gampang kok, beras kencurnya ambil aja, bikin nasi. Bikin nasi? Ribet amat aja orang PA ngirim-ngirim beras. Kenapa ada duka di rumah dengan minggu? Tapi memang banyak media yang bisa digunakan untuk menjatuhkan. Oh. Gua di rumah kodok. Kodok? 4 kodok di dalam rumah. Sedangkan rumah gua nggak ada lubang ventilasi. Iya. Ya kan? Lubang kamar mandi, maksudnya got yang di kamar mandi itu ada penutupnya itu, ya kan? Sedangkan rambut aja nggak bisa masuk itu. Apalagi kodok. Terus yang di wastafel kan, yang buat nyaring nasi, ya kan, kotoran tuh dipasang, ya kan? Nah, nggak ada sama sekali pintu kebuka. Ada jendela kebuka tapi lantai 2. Nah, ini kodok masuk lewat lantai 2. Berarti dia lompat dari lantai bawah ke lantai 2 dong. Hulek dong ya. Turun dari pesawat gitu kan. Gak lucu nih kodok. Tapi ada kodok 4 di dalam rumah. Berarti medianya tuh bisa. Nah, bisa apa aja. Ya? Bisa apa aja. Kadang dikirim dalam bentuk bawang putih yang dibakar terus 5 siung ditusuk pakai besi kuningan. Bisa apa aja dikirim orang untuk menjatuhkan lawannya dia, atau yang disuruh oleh oknum yang memesan. Nah, permasalahannya adalah kita harus cari bagaimana caranya, ya kan? Kodok yang nemu bukan gue, yang nemu Billy, Billy sama Bril. Mereka berdua panik. Kak ada kodok. Liatin kodok bulat gitu, maksudnya dia begini. Terus dikumpul 4.
Ya gue buang keluar, gue bilang mohon maaf di rumah gue nggak ada air, nggak ada kolam, nggak ada danau. Sok atuh. Sok atuh. Yang ngirim kan pasti punya danau, balikin lagi ke lo. Gitu. Ada yang ngirim bawang putih, ya kan? Bawang putihnya cabut, besi kuningannya gue bawa ke pasar baru, gue bilang bikinin cincin. Gak mau rugi. Gak mau rugi lah gue, gila. Besi kuningan loh. Kuningan itu kalau dibikin cincin yang nggak ngerepotin, cuman pakai braso mengkilat. Jadi ngadepin segala sesuatu tuh kayak begitu nih. Termasuk lu, ada yang ngirim, ya dikembalikan dengan cara yang elegan. Yang penting kalau sesuatu yang dikirim lu harus tahu elemennya. Itu sih. Kalau dia asalnya kodok berarti kan air nih, dia tinggalnya di air. Ya balikin, lu bilang aja di rumah lu nggak ada empang. Jangan stay di sini ya. Iya, balik lagi ke yang ngirim. Begitu, atau ada yang ngirimin lalat gitu. Ya beli tepokan nyamuk, peletang. Maaf ya, nggak sengaja. Ups, sorry. Sorry. Maksudnya jangan terlalu, maksudnya gini. Gue pingin ngajarin teman-teman semua termasuk Kalapuna tuh, menghadapi hidup itu dibuat jangan sampai berat. Karena terlalu berat beban pikiran kita itu membuat kita lupa pintu keluarnya. Padahal pintunya ada di dekat kita. Cuman gara-gara kita udah berat mikirnya, muyeng, kitanya yang kolaps. Padahal pintunya ada di sebelah kita sebenarnya. Tapi aku penasaran nih Bang, kalau di tahun 2024 ini akan ada apa nih yang Bang mau ngeliat? Ada banyak orang yang bilang Indonesia akan mengalami hal-hal seperti ini. Ada yang bilang akan ada paslon yang meninggal. Dari 3 paslonnya akan ada yang meninggal. Maksudnya bahkan dia ngomongnya pertama akan sakit dan meninggal. Banyak orang yang mereka-reka akan ada. Tapi gue cuma mau bilang satu hal, bahwa kalau masalah bencana alam setiap tahun pasti ada. Pasti ada setiap tahun. Nggak ada setiap tahun nggak ada bencana alam. Nggak ada. Pasti selalu ada gempa bumi, gunung meletus, ada tsunami, pasti akan ada. Tetapi yang paling perlu kita itu kapannya. Nah, cuman kalau kita fokus ke kapannya ini, terus kita lupa nyari hidup untuk ngasih makan anak, istri, dan orang tua, kita berarti termasuk orang bodoh. Mendingan ya udahlah, biarin aja, mau ada gempa bumi, gunung meletus, mau ada listrik mati, mau ada kebakaran, mau ada api. Yang kita tetap pegang teguh adalah ya udah, gua sekarang tetap berangkat kerja. Karena biar bagaimanapun kita nggak akan mungkin mikirinnya, wah gempa bumi ini nanti, wah ini ada kebakaran. Terus lu nggak kerja, anak bini lu mau kasih makan apa? Mari kita berdoa bersama. Tetap kerja. Tetapi di saat kita melangkah kerja, itu tadi kan di Al-Quran, di Alkitab juga dibilang, Allah itu tidak akan pernah memberi cobaan melebihi kekuatan kita. Kita tuh ada limitlessnya. Kita mampu 10, nggak mungkin Allah ngasih 30. Nggak mungkin banget. Ya kan? Jadi ya itu aja yang kita pegang. Jadi ya Allah, gue mau berangkat kerja, ridhomu yang gue terima. Ya kan, gue akan bisa bagi kepada keluarga. Atau Tuhan, gue percaya janjimu dalam hidupku, rancanganmu ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu yang harus kita, itu loh maksudnya, harus kita tuturkan setiap hari. Karena kalau kita nggak kerja tetap juga meninggal, nggak usah kecelakaan, nggak usah gempa bumi. Kelaparan. Iya. Terus mau presiden, mau 1, 2, 3 terserah. Ya kan? Kalau kayak gue nih jujur, gue ada komunitas artis. Ya kan? Tahu-tahu ketuanya ngomong bahwa komunitas ini adalah pendukung paslon nomor ini. Ya gue tanya dong, ini komunitas artis atau komunitas artis dukung calon ganti nama? Gue diusir dari grup, di-cut dari grup sama ketuanya. Iya kan, maksud gue nggak boleh begitu. Ini kan kita komunitas artis semua nih isinya, sampai artis zaman sekarang. Tahu-tahu ternyata ketuanya menggiring semua anggota ini akan jadi memilih paslon nomor ini. Nah, sedangkan di dalam situ ada paslon lain yang dia pilih. Iya. Kita yang protes. Kayak Anda dikeluarkan.
nggak dewasa berarti ya kan. Nah maksudnya Mongol begitu, jadi kita tuh nggak usah terlalu ribet begitu. Yang kita doakan adalah semoga terpilih pemimpin yang terbaik. Tapi kalau menurut Bang Mongol, kehidupan aku di 2024 gimana tuh? Tapi kalau untuk kehidupan Anggi di 2024 sebenarnya fokusnya adalah status aja dulu. Ya. Ya kan? Kalau soal buku yang akan sudah mau dirilis, target Juli, kalau boleh selesaikan di bulan Juli. Setidaknya dari situ kita akan melihat dengan konsep rilis apakah banyak yang beli. Karena kalau banyak yang beli pasti jadi film. Setidaknya ekonomimu akan kembali stabil. Ya kan? Dan buka hati aja langsung dari sekarang. Udah kok. Karena kan kesalahan bukan dilakukan oleh kesalahan kalian berdua. Orang bercerai itu salah sih sebenarnya dua-dua. Tapi dalam perceraian paling besar itu adalah tentang egoisme. Oleh sebab itulah kenapa ada namanya mediasi. Mempersatukan kembali konsep. Mau kembali nggak berumah tangga, melupakan nggak tuh kesalahan mantan. Karena kesalahan itu lebih dominan memang cewek sih konon kabarnya. Cewek itu kalau berantem selalu ngikut-ngikut yang lalu. Ini nggak diungkit sih, tapi emang ada lagi. Kalau cowok sih dia lebih ringan tangan dalam bentuk banting barang. Tapi memang ada yang KDRT, tapi dari 100 ya 90. Nggak bercanda. Tapi yang paling penting adalah film lu kalau bisa jadi. Oh iya. Tapi itu harus dari buku. Ya kan? Buku itu dirilis, ya mudah-mudahan dia punya pasar. Ya kan? Karena kan biar bagaimanapun membaca itu adalah salah satu bukan kewajiban, bukan keharusan, tapi memang enak kalau baca. Iya. Ya kan nanti akan dirilis di dirilis di platform apa sih yang online maupun yang cetak di toko-toko buku juga iya harus ambil tuh online juga biar orang di kereta kan bisa sambil baca. Iya benar. Iya kan. Jadi semua sisi bisa. Katanya kenapa aku ke Mongol ditemuin? Lagi syuting film, ya kan. Jadi syuting film ini gua ya menjadi sosok satanik gitulah, sosok pemimpin sebuah komunitas. Jadi ya ditemin. Kita kan flashback sedikit ke YTT. Anggi kan pernah sempat melakukan penelusuran bareng Bang Mongol dan Karya. Tete kan. Selama di saat penelusuran itu lu pernah ngerasain apa aja yang tidak lu sampaikan? Banyak sih, yang pasti kan pengen muntah ya, terus berat. Cuman tuh bisa dibantuin kalau nggak sama Bundana, sama Teh Ria. Gitu. Terus kan sempat juga dibukain ya sama Bundana ya kalau nggak salah itu. Bundana ya, itu yang kerasa banget tuh yang ngebedain ini kalau lagi megang, ini kalau lagi nggak megang gitu. Tapi di saat proses buka itu ditutup lagi nggak sih sama Bundana? Tutup lagi deh kayaknya, sekalian ngebersihin soalnya waktu itu kan. Oh, kenapa nggak minta pulang permanen aja dibuka? Iya sih, kenapa nggak kepikiran ya? Capek bang, habis muter-muter taman. Oh, iya juga bener ya. Nah, lu kan ingat sosok berjubah dan bertanduk pengikut lu yang hadir pas penelusuran. Kalau diajak buat penelusuran bareng lagi, lu mau nggak nih? Boleh kalau lagi di Jakarta ya. Ya mau tidak mau lu sekarang harus ke Jakarta karena kalau di Malang kan masih ketemu dia. Iya sih. Terus dia gandeng orang. Ya gue gandeng orang juga lah bang. Nggak mungkin. Nggak mungkin muka lu Anggi nggak segitu. Lu paling ngedumel nih. Kayak bola ayam ditiup. Berarti lu harus ke Jakarta untuk memutar kembali hidup lu. Iya sih. Ya iyalah, kenapa di Jakarta juga bagus kan untuk karir. Lu bisa casting kemana, lu bisa mulai merambah dunia yang lain untuk lu bisa menjadi seorang Anggi yang hebat. Perlihatkan kepada mantan bahwa tanpa dia lu juga bisa. Tapi yang penting harapan kita ke depannya Anggi ya makin sukses. Amin. Bukunya kalau bisa memang soon as possible harus segera rilis karena dari situ kita bisa
Mengukur ya? Istilah kita tuh cek ombak. Jangan lupa nanti 1, 2 atau 5 buku dikirim ke Opera Entertainment. Oke, siap. Jadi kan bisa dibagi-bagi di Kalapuna, di Podcast Versus. Ada banyak kan konten-kontennya Opera Entertainment. Satu kasih buat Dokter Oki. Karena kan target tahun ini semua Indonesia ada klinik bening. Gitu. Target Dokter Oki tuh begitu. Jadi otomatis kalau gua manggung kemana-mana ya tinggal mampir gitu kalau udah mulai ada. Iya. Kan, kita kan kegantengan harus dirawat ya sayangnya. Sayang ya Gua paling semua. cocok cuman laser Picosure. Itu paling cocok Iya, di bener. gua. Karena buat ngegelontorin kulit yang udah menua. Iya, soalnya waktu pas syutingnya Teteh juga kan ngomong gitu. Dokter, aku mau Picosure. Picosure tuh cantik soalnya kulit-kulit mati lu yang nggak bisa dimakamkan. Dimakamkan. Ya kan itu bisa ngeglontor dan lu keluar tuh glowing nice to meet you. Emang efek sih merah. Tetapi merah itu dulu. buat orang-orang tertentu langsung bisa hilang 4 jam kemudian. Tapi buat orang-orang mungkin ada alergik dan sebagainya bisa butuh 1 hari. Tetapi kan itu kita dikasih. Kalau lu udah di Jakarta kan lu bisa di Jakarta juga lu bisa jadi BA-nya klinik bening. Karena kan kalau lu udah begini tambah dipercantik lebih cantik lagi. Mantan bisa minta kembali. Sorry, udah ada yang Jadi baru. buat cepet banget sih Anggi. Wanita tuh kalau mau cari cepet banget. Kita laki mumet. Untuk mencari kembali kita harus punya spesifikasi kayak dia lagi deh. Rambutnya yang mungkin ya. Nih laki-laki tuh kesalahan terbesar dalam cinta yang di saat dia pingin mencari kekasih. The next-nya adalah selalu pingin seperti mamanya. Kalau nggak lesung pipitnya, kalau nggak rambutnya. Terima kasih buat Anggi yang udah mau datang kembali. Iya, Sukses buat buku, mudah-mudahan filmnya jadi dan Ya. bilang sama beliau ya kalau mau main film ajak-ajak Mongol juga, Siap, ya kan. mantap. Terus buat yang di rumah juga kalau Anda punya cerita-cerita yang berhubungan dengan supranatural, dengan hal-hal yang pernah Anda alami dalam hal mistis, langsung hubungi kita baik di konten IG kita, di YouTube kita dikomenin atau DM di Instagram. Pasti akan kami hubungi. Tetapi ingat kejujuran dan keoriginalitas cerita itu kami butuhkan. Jadi nggak boleh halu-halu dan kalau boleh itu cerita Anda bukan cerita orang. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Saya Mongol ketemu lagi. Swadikap. Sawadikap.